Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kalian yang di rumah tetap semangat untuk belajar. Baik, untuk hari ini mata pelajarannya IPA. Silakan kalian buka LKS-nya. Dibuka halaman 6. Halaman 6 bagian B yaitu pengukuran sebagai pengamatan di dalam IPA. Pengukuran merupakan salah satu pengamatan dalam IPA. Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Hasil pengukuran adalah perbandingan antara nilai satuan alat ukur dengan objek yang diukur. Sehingga dalam pengukuran terdapat dua komponen, yaitu satuan dan besaran. Yang pertama yaitu adalah satuan. Satuan adalah ukuran dari suatu besaran. Pada zaman dahulu, orang-orang menggunakan satuan dari anggota tubuhnya untuk mengukur besaran panjang. Ya, misalkan di sini ada bangsa Mesir kuno mendefinisikan standar besaran panjang sebagai jarak dari siku sampai ke ujung jari yang disebut cubit atau hasta. Sedangkan bangsa Eropa menggunakan standar besaran panjang sebagai jarak dari ujung ibu jari kaki sampai ke pangkal kaki yang disebut sebagai kaki. Ya. Sedangkan di Indonesia sendiri untuk mengukur besaran panjang biasanya menggunakan jengkal, hasta, dan atau deva. Ya. Penggunaan satuan yang tidak seragam antara satu daerah dengan daerah yang lainnya dapat menimbulkan kesulitan. Ya. Kesulitan-kesulitan yaitu antara lain tidak adanya kesamaan hasil pengukuran. Ya. Diakibatkan karena besaran anggota tubuh setiap orang itu berbeda-beda, ya, serta menimbulkan masalah ketidakingin beralihan dari suatu satuan ke satuan yang lainnya. Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut muncul ya gagasan yang menggunakan satuan standar, ya, yang disepakati bersama pada besaran-besaran yang sering digunakan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Besaran ini muncul gagasan ini menggunakan satuan standar yang disepakati bersama, yaitu dalam ilmu pengetahuan dan teknologi disebut sebagai besaran yang disebut sebagai satuan baku. Ya. Satuan baku harus memenuhi syarat-syarat. Ya, jadi ada syarat-syaratnya untuk satuan baku. Yang pertama adalah satuan ditetapkan tidak akan mengalami perubahan oleh pengaruh apapun. Kemudian yang kedua, satuan yang ditetapkan harus berlaku di semua tempat, ya, dan di setiap saat. Yang ketiga, satuan yang ditetapkan harus mudah ditiru. Ya. Itu adalah satuan yang harus dipenuhi syarat-syarat yang dipenuhi dalam satuan baku. Ya. Satuan baku yang digunakan secara global disebut sebagai satuan internasional atau SI. Ya. Sistem ini merupakan hasil kesepakatan dari CGPM, ya, yang ada di Paris, kemudian di Prancis. Nah, sistem SI ini menggunakan sistem matriks, ya, yaitu sistem yang dibagi menjadi dua, yaitu ada MKS yaitu meter, kemudian kilogram dan sekon, dan CGS yaitu sentimeter, gram dan sekon. Setiap ukuran dalam standar internasional memiliki satuan dasar, ya, misalnya berat memiliki satuan dasar gram. Untuk hasil pengukuran yang lebih besar atau lebih kecil dapat digunakan awalan-awalan tertentu berdasarkan kelipatan bilangan 10. Seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini, dilihat tabelnya halaman 6 ya. Itu ada kelipatannya, ada awalan yang digunakan, kemudian ada simbol dan ada contohnya. Itu contoh daripada satuan baku.
Kemudian besaran, ya, bagian halaman 7 dilihat, ini ada besaran. Besaran adalah sesuatu yang bisa diukur atau dan hasilnya dapat dinyatakan di dalam angka, ya. Ada dua macam besaran, ya, yaitu ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, yang pertama adalah besaran pokok, yaitu adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu dan tidak dapat dijabarkan dari besaran lainnya. Ya, ada 7 besaran pokok. Yang pertama di sini bisa lihat di ini ya. Ada besaran pokok, kemudian ada satuannya dan ada singkatannya. Misalkan yang pertama adalah panjang. Panjang satuannya adalah meter. Nah, dan biasa disingkat dengan M. Nah, itu adalah besaran pokok. Ya, panjang menyatakan jarak antara dua titik yang menggunakan standar internasional meter atau M disingkatnya. 1 meter standar sama dengan jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang selama 1 berbanding 299.792.458 sekon, ya. Nah, itu. Selain menggunakan satuan meter, panjang juga dinyatakan dalam satuan-satuan yang lebih kecil, ya, atau lebih besar. Nah, contohnya yaitu 1000 meter, ya, dapat dinyatakan dengan 1 kilometer. Kemudian selain tadi ada panjang, nah ada juga massa, ya. Massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Ya, dalam standar internasional, massa diukur dalam satuan kilogram atau kg, biasa disingkatnya, ya. Kemudian ada waktu. Waktu adalah selang 2 kejadian atau 2 peristiwa. Ya, dalam standar internasional, waktu dinyatakan dengan menggunakan detik atau sekon. Ya, biasa disingkatnya adalah S. Ya. Kemudian tadi ada besaran. Ya, tadi besaran pokok, kemudian sekarang besaran turunan. Ya. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Ya. Beberapa besaran turunan dapat dilihat di tabel di sini, dilihat halaman 9 tabelnya. Ada beberapa contoh besaran turunan. Ya, di sini ada besaran turunan, ada penjabaran dan besaran pokok. Kemudian satuan sistem MKS-nya, lihat ada luas, ya. Luas adalah besaran turunan, ya. Penjabarannya yaitu panjang kali lebar, ya. Satuan sistem MKS-nya adalah meter persegi. Nah, itu contohnya yang pertama, ya, untuk besaran turunan. Nah, selanjutnya ada di sini ada pengukuran untuk luas, ya. Luas merupakan besaran turunan yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok panjang, ya. Nah, untuk mengukur luas bisa dilihat rumusnya di sini ada luas persegi misalkan adalah dengan sisi kali sisi. Kemudian luas persegi panjang dikali lebar. Sedangkan untuk luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Ya, itu untuk pengukuran luas. Satuan luas dalam standar internasional adalah meter persegi. Satuan luas yang lain ya biasanya ada 1 km persegi, ya sama dengan 1 km persegi sama dengan 1 juta meter persegi. Nah, itu contohnya bisa dilihat di halaman 9, lihat. Nah, kemudian ada pengukuran volume juga, ada pengukuran volume yaitu bagian 2-nya, volume adalah besaran ruangan yang terisi oleh materi. Volume merupakan besaran turunan yang satuannya diturunkan dari besaran pokok panjang. Sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu. Silakan dibaca lagi materinya, ya. Kalian baca di rumah untuk lebih memahami lagi. Nanti Ibu akan memberikan tugas yang kalian isi di link tersebut. Nah, kalian tetap jaga kesehatan di rumah dan tetap semangat untuk belajar. Nanti kita sambung lagi di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.